Halo teman-teman semua, gak berasa sudah weekend lagi. Jadi seperti biasa, setiap weekend pasti aku melakukan ritual santai ya guys. Dan lokasi me time aku kali ini ke Muza Cafe and Eatery yang beralamatkan di Jalan Juanda nomor 69 Samarinda. Sebenarnya ada cerita lucu ya pas aku ngafe di sini guys, karena waktu aku datang ke sini, entah kenapa para pegawainya itu kayak salfok kaget gitu ngelihat aku. Baru buka pintu masuk di lantai 1 di area restoran sini ada 2 pegawai yang kayak dia tuh salfok kayak kaget halus. Terus aku naik ke lantai 2, di tengah-tengah tangga ketemu mas-mas juga dia agak shock halus. Terus saat aku pesan di area kafenya lantai 2, pegawainya juga ngelihatnya tuh agak beda. Jadinya aku bertanya-tanya sendiri dong dalam hati, why? Ada apa nih ya? Karena tatapan mata dan gestur tubuh itu emang gak bisa bohong. Tapi meskipun ada kaget-kaget halus, tapi pelayanannya tetap bagus kok guys. Pegawainya ramah, menyapa, dan melayani dengan sangat baik. By the way, aku suka ya sama cafe ini karena konsepnya tuh kayak earthy banget, membumi. Dan yang pasti bikin tenang ya. Karena sebelum aku datang ke suatu tempat, aku riset dulu guys di media sosial. Karena kalau tempat tongkrongan itu agak bising, aku skip biasanya. Entah kenapa vibes yang aku rasakan saat nyampe di cafe ini ya, kayaknya ini cafe yang diarahkan untuk nongkrong yang santun dan domestik gitu guys, bukan youth hangout blasting. Jadi walaupun cafe ini terbuka untuk umum, tapi mungkin aktivitas dominannya sering berupa acara internal kayak reuni keluarga, komunitas, atau gathering orang dewasa. Karena pas aku datang ke sini, kebetulan ada acara reuni generasi senior komunal. Kayaknya sih usianya di atas 50 tahunan ya, dan pakaian mereka juga rapi. Tapi biarpun ramai, tapi mereka itu nggak bising dan berisik guys. Yang kerekam di video ini orangnya belum full semua yang datang, tapi pas di tengah-tengah aku ngafe baru penuh ya. Ramai, mereka juga ada sesi nyanyi-nyanyi, karaoke, tapi sama sekali nggak ribut gitu, gimana ya? Nyanyi tenang dan orang-orangnya tuh nggak kehebohan gitu. Makanya aku salut banget ya, ini tempat nongkrong terhormat memang. Dan akhirnya aku jadi menyimpulkan ya, kenapa tadi pegawainya pada salpok pas aku baru pertama datang. Ternyata memang mungkin walaupun cafe ini terbuka untuk umum, tapi vibe-nya itu bukan vibe umum gitu guys. Maksudnya medannya lebih sering dipakai untuk komunitas dewasa, rombongan, keluarga, bukan arus random untuk anak muda. Pantesan aku 4 jam nongkrong di sini. Kok anak muda yang nongkrong tuh cuma aku sendirian, gak ada yang lain. Berarti memang cafe ini bukan panggung yang sekadar untuk lalu lalang, tapi ruang untuk interaksi intens. Jadi ketika ada tamu muda, feminim, datang sendirian, kontrasnya langsung terasa dibanding traffic yang biasa mereka layani. Dan juga biasanya kan tiap kali aku mau pergi ke cafe, aku cek dulu di media sosial, IG-nya, TikTok-nya, dan ulasan orang-orang. Tapi cafe ini tuh ulasannya minim banget ya, bahkan kayaknya baru 2 akun TikTok aja yang aku dapat. Mereka ngulas cafe ini tapi juga nggak secara mendetail ya. Makanya aku penasaran pengen kesini guys, karena aku ada nggak sengaja jalan sama temanku pagi-pagi dan aku ngelihat kiri kanan itu ada cafe ini, dan aku merasa cafe ini tuh agak misterius gitu karena dari luar kaca kafenya itu gelap guys, mungkin ya pakai kaca film, tapi bisa jadi ya itu strategi suasana dan operasionalnya biar suasana di dalam tetap calming dan intimate, atau bisa juga ngurangin panas dari sinar matahari. Dan jujur setelah masuk pun aku ngerasakan kejutan visual ya. Dari luar cafe ini tampak gelap dan agak misterius sedikit. Pas masuk baru kelihatan rapi, estetik, proper. Jadi kayak semacam trik desain supaya orang ngerasa, wow, ternyata dalamnya seoke ini ya. Tapi itu cuma opini aku aja ya guys. Bisa jadi juga aku salah. Dan next, kita ngomongin hal lain ya guys. Seperti yang kalian tahu, kalau ngafe itu adalah salah satu aktivitas yang sering banget aku lakukan ya. Apalagi jika sudah memasuki waktu weekend, aku suka menghabiskan waktu di sini karena bagi aku cafe itu is my favorite spot.
Ada suasana yang bikin tenang, hangat, dan entah kenapa, aku selalu merasa menemukan jiwaku di sana gitu. Jadi ini bukan pernyataan lebay ya guys, karena kalau aku nongkrong di cafe itu bukan untuk sekadar gaya-gayaan atau nongkrong gabut tanpa tujuan, tapi di tempat ini aku bisa merecharge energi, memulihkan diri yang lelah setelah 5 hari bekerja, dan tempatku melakukan banyak perenungan juga sebenarnya. Walaupun fokusku banyak ke iPad, bukan berarti aku lagi kerja ya guys, karena buatku weekend itu waktunya benar-benar off dari urusan pekerjaan. Jadi yang aku lakukan cuma hal-hal ringan guys, kayak buka email sebentar, sambil isi undangan survei buat nambah pemasukan receh tipis-tipis. Lalu edit video buat diupload ke YouTube, dan baca-baca sesuatu yang bisa nambah wawasan. Dan tentu aja ya, sambil dengerin musik biar suasananya tetap santai. Karena bagiku, salah satu skill di usia dewasa yang harus kita miliki itu kemampuan untuk bisa merecharge energi diri sendiri ya guys. Dimana kita bisa menghidupi diri sendiri, bisa menyembuhkan diri sendiri. Karena bagaimanapun yang bertanggung jawab pada kenyamanan diri kita, kesehatan mental kita, itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan diri kita untuk bisa cukup sama diri sendiri. Dan mungkin ya, walaupun kita juga punya orang-orang di sekitar kita yang bisa dijadikan tempat curhat dan berbagi cerita kita, tapi tetap aja kita nggak bisa melimpahkan semua keluh kesah kita ke mereka. Bukan karena mereka nggak peduli ya guys, tapi karena setiap orang juga punya hidup dan capeknya masing-masing. Jadi ada batas di mana telinga orang bisa mendengar, dan hal itu wajar. Aku pun juga begitu, kalau curhat ke orang terdekat, aku belajar untuk nggak kebablasan. Selain demi kenyamanan lawan bicara, aku juga sadar kalau apa yang kita tumpahkan belum tentu disimak dengan empati. Kadang yang kita bagikan dari sisi rapuh kita malah jadi hal yang bisa orang lain simpan, orang lain nilai, atau kita disalahpahami. Dan salah satu hal yang aku hati-hati banget kalau asal sembarang curhat, takutnya, amit-amit ya, jatuhnya ke orang yang niatnya kurang baik. Jadi endingnya cerita kita itu bisa berubah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Jadi punya tempat curhat itu memang penting, tapi bukan berarti semua keluh kesah harus ditumpahkan. Orang lain pun punya lelahnya sendiri. Aku juga belajar untuk curhat itu secukupnya aja, karena gak semua cerita dipahami dengan empati, dan kalau salah orang justru bisa jadi bumerang ke diri kita sendiri.